Ya, sebelum kita masuk di kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak, baik yang ada di Zoom saat ini, terlebih yang ada di luar sana. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Sehingga pada sore hari kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga, sekalipun lewat udara. Dan itu tidak membatasi segala kuasa. Saat ini Tuhan Yesus, ini kami mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan sebelumnya, kami ini tidak pantas, tidak layak ada di hadapan, karena hanya manusia berdosa yang sangat tinggi dari antara semua pendosa yang sudah pernah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan Yesus ampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Mohon berbelas kasihan dan suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan ini kami, siapkanlah hati kami, masuklah di dalam hati kami Roh Kudus, sehingga apa yang Engkau kehendaki, seperti apa iman kami di hadapan-Mu di kemudian hari, bisa kami lakukan karena Engkau bersama-sama dengan kami memimpin kami. Segala kuasa kegelapan, roh penghulu di udara, terlebih-lebih kesibukan hati pikiran kami yang menjauhkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami seiman, kami sehati, kami seroh, kami usir, patahkan dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang awan di siang hari yang melingkupi kami, dan tiang api di malam hari. Ini kami yang menyampaikan. Kami hanya manusia biasa, terbatas kemampuan kami. Dan kami hanya sebagai alat-Mu. Doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Masih kedengaran jelas suara saya, Bu Chan? Ini keluar masuk jaringan kurang bersahabat. Masih kedengaran jelas? Masih jelas, Pak Iman, silakan. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 24 sampai 29. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Aku ulang, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yang 24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali. Kita teruskan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu kita teruskan. 9 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu
dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Dan saya mohon maaf kalau kadang keluar masuk jaringan di sini tidak bagus Bapak Ibu. Dan mohon diingatkan kalau kadang nanti terputus-putus. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, juga buat mempelai, dan salam Elohim buat pasukan 77 surgawi besi, dan salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat siang, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, dan salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan saya di sini hanya sebagai alat untuk mengingatkan, karena firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan kita sendiri masing-masing pribadi tiap hari kita akan mengamati atau menghafal dan sering menggunakan firman Tuhan ini untuk menguatkan sesama kita dalam memperjuangkan iman. Jadi di sini hanya saya mengingatkan kepada kita bahwa di sini tentang murid-murid ke-12 murid Tuhan Yesus yang dipilihnya, dan setelah dia disalibkan, bangkit kembali, dan tinggal 11 orang lagi murid-muridnya yang setia sampai saat itu kepadanya. Jadi setelah itu mereka 11 ini sebenarnya saling seiman dan seroh. Namun terkadang di antara mereka, sekalipun secara mata jasmani kita melihat, dan dari antara yang 12 itu ada berbeda-beda. Jadi selalu Tuhan Yesus sekalipun dia sudah mati secara manusia jasmani, waktu itu secara penglihatan mata jasmani ini mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka seperti sebelum-sebelumnya. Tidak berjalan setiap hari, setiap malam. Mereka bareng-bareng kemana-mana. Tapi secara mata jasmani, mereka anggap bahwa itu pengharapan itu dengan seketika merasa ditinggalkan. Nah, padahal Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya sudah memberitahu mereka bahwa sampai akhir zaman pun dia akan bersama-sama dengan mereka sebenarnya. Namun dari antara yang ke-11 ini yang bertahan, sekalipun ada yang percaya, tapi ada berbeda-beda. Memang percaya yang 10 orang lagi, mereka percaya bahwa itu terjadi. Nah, sedangkan yang sementara satu orang si Thomas ini, dia tidak percaya. Nah, Thomas ini bisa dikatakan sebenarnya dia itu seorang kalau saat ini hamba Tuhan. Kadang saat ini juga terjadi Bapak Ibu, dari antara hamba-hamba Tuhan yang diurapi, terjadi yang dikatakan dengan iman yang ragu-ragu, yang tidak percaya sebelum melihat sekalipun sudah mendengar. Berapi-api memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak dijadikan untuk menguatkan imannya, malah ditujukan kepada orang lain dengan cara yang mudah ditangkap oleh akal dan logika. Seperti Thomas
Dia tidak percaya sebelum melihat, sekalipun mereka bersama-sama siang malam sebelumnya, dan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya akan terjadi. Bisa dia ubahkan, berkati roti itu dan ikan menjadi lebih banyak. Dia sudah melihat, dan Lazarus dibangkitkan. Dia sudah melihat, namun sama sekali tidak percaya, Bapak Ibu. Namun dia ini dikatakan ya percaya sebatas yang bisa terlihat, mempergunakan akal logika, dan setelah bisa ditangkap oleh akal logika, baru dia percaya. Jadi di sini seakan-akan dia ini termasuk seorang yang membuat ke-10 orang ini supaya iman mereka akan luntur, Bapak Ibu, akan gugur. Kalau mereka saja yang 10 orang ini belum ketemu kepada Tuhan Yesus, pasti iman mereka itu gugur. Pasti mereka bersengkokol dengan pendapat si Thomas ini, bahwa benar sebelum melihat, ya kita tidak percaya. Jadi yang 10 orang ini, mereka mengatakan kepadanya, dan sama sekali dia tidak percaya. Padahal mereka sama-sama, yang 10 orang ini tadi bersama-sama, saling menguatkan sebenarnya mereka ini satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Bukan saling mematahkan semangat, melemahkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, kadang juga terjadi saat ini, Bapak Ibu, di belahan dunia ini. Bahkan sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang diurapi, seperti murid-murid Tuhan Yesus ini, pilihan dari sekian banyak orang, Bapak Ibu. Dan mereka sebagai contoh untuk menghibur, menguatkan, bukan untuk mematahkan semangat dan mematikan iman seseorang. Jadi bahkan dari antara mereka ini yang terpilih, dari situ terdapat yang mematahkan semangat teman-teman yang lain yang sudah percaya, Bapak Ibu. Jadi di sini diingatkan kita bahwa jadi di sini, Bapak Ibu, intinya ya kita juga anak-anak Tuhan ya diingatkan bahwa dari antara terpilih itu sebenarnya disitulah ada tersembunyi yang bisa mematahkan semangat kita ini untuk beriman, karena dia memakai mata jasmani. Dan kalau iman kita tidak kuat, kita akan bisa tergoyahkan dan terpengaruh untuk mempengaruhi orang lain. Di sini diingatkan kepada kita sebagai dikatakan umat, bukan hamba, tidak ada gelar. Jadi dari antara yang terbesar yang sudah dipilih, dan jadi ini terjadi dari antara pilihan Tuhan Yesus yang dipercayakannya sebagai hambanya untuk menyuarakan pemberitaan sukacita kepada semua bangsa, dan dari antara pilihannya itu ada terdapat yang bukan menguatkan tapi malah melemahkan. Jadi kalau dulu terjadi itu, saat ini juga terjadi kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, dan kadang juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Artinya sama seperti yang sudah terjadi zaman dari tahun belakangan ini, Bapak Ibu. Kadang mereka mengaku hamba Tuhan, padahal berbicara tentang penyelamat palsu itu, mereka tidak tahu. Sama seperti Thomas ini. Mereka berkata itu yang dikatakannya di kebenaran firman Tuhan itu seperti binatang. Mungkin nanti kita lihat, mungkin kalau binatang itu datang nanti, berarti itu yang dimaksud itu di kitab Wahyu. Jadi bukan melalui misalkan cairan. Jadi itu tidak benar. Jadi itu terjadi dari antara seperti yang dipilih Tuhan Yesus, antara yang 10 orang dengan si Thomas. Jadi itu terjadi, dan sampai saat ini semakin terjadi itu, Bapak Ibu. Bahkan semakin murka Tuhan terjadi di mana-mana, dan mereka menganggap itu fenomena melalui akal, dan ini karena
uh, masalah besarnya curah hujan dan banyak alasan lainnya. Padahal Bapak Ibu, mereka mengaku sebagai yang terpilih. Dan pasti mereka bahwa sudah tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua. Jadi dia itu bukan lagi kita melihat seperti waktu dia memperlihatkan dirinya kepada Thomas setelah dia bangkit kembali. Jadi bukan secara tubuh jasmani seperti dulu, tapi dia memperlihatkan dia kepada kita masing-masing melalui roh. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan Thomas dan 10 murid-murid lainnya setelah dia mati secara manusia jasmani. Ya, di situ kita tahu di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Jadi di sini Bapak Ibu, mereka ada di dalam rumah, artinya bersatu mereka di dalam memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena sementara secara manusia jasmani, pada saat itu mereka seperti merasa seperti domba yang tidak ada gembalanya. Menurut pemahaman mereka secara manusia jasmani. Padahal kalau menurut mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi karena secara tubuh jasmani ini tidak bersama-sama dengan mereka menjadi seperti dulu 13. Mereka bersama-sama dengan Yudas. Setelah Yudas gantung diri, berarti mereka lagi bersama-sama 12 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka, baru mereka percaya. Jadi mereka dikejar karena kalau Tuhan Yesus sendiri dibunuh, disalibkan tanpa kesalahan satupun yang mereka dapatkan. Dan mereka berambisi untuk harus dibunuh. Jadi apalagi yang 11 orang ini, secara manusia jasmani mereka timbul rasa ketakutan. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di sini dia memperlihatkan dirinya dan sekaligus dia memperlihatkan bahwa dia itu maha kuasa. Sedangkan pintu sudah tertutup tapi dia bisa masuk karena dia itu maha kuasa. Jadi mungkin kita secara manusia jasmani kita tidak terima karena ini tidak mungkin yang bisa masuk kalau pintu itu sudah ditutup. Yang bisa masuk hanya jangan-jangan itu ya itu Bapak Ibu, kalau kita menurut manusia jasmani kita tidak terima bahwa itu sebagai Tuhan, karena sekalipun dia mengambil rupa Tuhan Yesus menurut kita kalau mata jasmani, ya kita tidak mempercayainya karena biasanya pasti mungkin dia ketuk pintu itu dan kita buka baru dia bisa masuk. Kalau kita memakai logika, sehingga kalau kita memakai logika bisa kita jadikan Tuhan sendiri, kita jadikan itu iblis yang sesungguhnya. Dan saat ini terjadi seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang memakai seseorang dan mereka menganggap itu iblis sesungguhnya. Jadi terjadi saat ini akan terjadi seperti itu dari antara hamba-hamba yang diurapi Tuhan. Sehingga kesukacitaan menurut Tuhan mereka anggap itu sebagai duka. Karena mengikut Tuhan itu secara jasmani sakit. Tapi secara rohani ya sukacita. Jadi sama seperti yang terjadi pada zaman dahulu ini Bapak Ibu kepada salah satu murid-murid Tuhan Yesus yang diurapi, bahwa dari mereka lah terjadi melihat baru percaya. Nah,
baru mereka percaya si Thomas ini setelah Tuhan Yesus langsung memberkati mereka. Karena yang dipakai oleh Tuhan Yesus, setiap dia mengajar dan setiap dia mengatakan kebenaran firman Tuhan, dia harus memakai kata damai sejahtera. Jadi kalau si jahat tidak pernah memberi damai sejahtera, tidak memakai kata-kata pemberkatan itu. Jadi Tuhan Yesus selalu memakai damai sejahtera bagi kamu, karena yang bisa memberi damai sejahtera itu hanya Tuhan sendiri. Jadi kalau manusia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu berasal dari roh Tuhan kalau manusia itu dipakainya. Tapi kalau manusia itu tidak dipakainya, damai sejahtera itu tidak dirasakan oleh seseorang yang ditunjukkan berkat itu. Karena dia tidak ada kuasa. Jadi itu satu yang membuktikan bahwa ini benar Tuhan Yesus. Jadi bukan setan. Dan langsung dia menghampiri Thomas dan berkata, taruh jarimu di sini dan lihat. Jadi ini yang membuktikan Thomas supaya Thomas itu lebih percaya bahwa tidak menganggap bahwa yang masuk itu tanpa pintu dibuka itu adalah setan, dan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang sudah disalibkan, yang bersama-sama dengan mereka sebelumnya. Berarti makanya dia berkata, taruhlah jarimu dan cucukkanlah di tanganku dan di lambungku. Jadi baru Thomas percaya. Jadi dari sini Bapak Ibu, kalau kita berbicara secara Thomas ini, artinya dia baru sadar, berkata ya Tuhan dan Allahku. Tapi sebelumnya tadi dia tidak merasa. Baru dia merasa salah dan mengerti bahwa itu benar yang dikatakan oleh 10 orang ini, yang diurapi Tuhan bersama-sama dengan mereka sebelumnya adalah itu benar. Nah, saat ini terjadi juga seperti itu Bapak Ibu. Ada juga, jadi ya mohon maaf dan diingatkan kepada kita bahwa kita juga harus bisa membedakan mana yang iman-iman Thomas dan mana yang benar-benar iman-iman Petrus dan iman-iman yang excellent. Karena dari antara yang dipilih saat ini juga terjadi. Baru mereka sadar setelah akhirnya nanti. Jadi kita bersyukur pada saat murid Tuhan Yesus ini, artinya dia masih di dunia ini dan belum lagi dia naik ke surga. Nah, saat ini sudah dia naik ke surga dan dia kembali kedua kalinya ini. Berarti kalau saat ini terjadi seperti iman Thomas ini, berarti baru dia sadar sudah mau habis atau tidak ada lagi tersisa waktu untuk dikatakan bertobat. Jadi baru dia menyesal pada akhirnya. Nah, untuk kejadian ini bukan pada saat ini, pada saat Tuhan Yesus turun kembali kedua kalinya. Jadi ini sedang digenapi juga kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ada banyak kita anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terpilih menganggap bahwa ini dari setan dan ini suara setan dan dia dipakai ini, tapi ini yang benar sebenarnya. Artinya sama seperti yang terjadi dari antara kedua belas murid-murid ini Tuhan Yesus. Dan tentu kita bertanya, apakah Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita sampai sekarang? Kalau zaman itu berarti ya mereka bisa melihat dan setelah itu dia bisa bersama dengan mereka, sama seperti Thomas. Kalau aku tidak percaya, apakah saya ini, kalau aku berdoa bisa Tuhan itu bersama-sama dengan saya seperti murid-muridnya. Dia sudah berjanji Bapak Ibu, saya menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, bagaimana kita mengetahui Bapak? Ya, mungkin Tuhan bersama-sama dengan kita lewat doa,
pujian penyembahan kita, kita bisa rasakan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu ada. Lewat penglihatan, dia mengunjungi kita lewat pendengaran, lewat mimpi. Namun saat ini Bapak Ibu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mempercayai akan hal itu lagi. Yang pertama, bahwa manusia tidak bisa dipakai Tuhan. Hanya itu zaman dulu dan zaman Tuhan Yesus sudah berakhir. Artinya saat ini Tuhan lagi tidak bisa memakai manusia, tapi Tuhan itu langsung sendiri turun nanti. Tidak lagi memakai hamba. Jadi banyak yang mengatakan seperti begitu saat ini Bapak Ibu. Dan yang kedua, mimpi itu hanya pada zaman dulu berlaku. Tapi saat ini kalau ada orang yang mimpi, itu bukan dari Tuhan. Semua dari si jahat mereka anggap. Banyak sekali hamba Tuhan Bapak Ibu. Belakangan ini sangat banyak yang ngechat saya bahwa saya ini sudah sesat, tapi aku tidak membalaskannya karena alasan-alasan mereka bahwa ini alasan mereka taruh alasan ini itu zaman dulu berlaku, tapi saat ini tidak berlaku. Jadi cuman saya tidak merespon saja Bapak Ibu. Jadi nah ini terjadi seperti iman-iman Thomas yang akhirnya penyesalan nanti terlambat. Sementara kalau Thomas pada zaman dahulu itu, begitu dia sudah mengetahui dan sudah merasa bersalah, dia langsung bertobat Bapak Ibu. Tentu saja kita bertanya, apakah pengampunan seperti itu yang terjadi kepada Thomas? Aku bisa juga mendapatkan kesempatan itu. Ya, bisa Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengandalkan logika lagi. Seperti yang dikatakan kepada Thomas, dia diberkati bahwa berbahagialah. Jadi itu diberkati, berbahagialah orang yang percaya. Bukan orang, mereka yang percaya tapi belum meninggal. Jadi artinya dia mengubah logikanya ini, pikirannya ini, mematikan keinginan dagingnya ini, dan mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi selagi dia tidak bisa mengubah menjadi logika diubah dengan kebenaran firman Tuhan, artinya kata berbahagia ini sama sekali tidak pernah akan turun dan dia rasakan dalam dirinya Bapak Ibu atau diri kita masing-masing pribadi saat ini. Karena ada yang menghalanginya logika kita. Karena pikiran dan akal kita yang kita andalkan daripada kuasa Tuhan. Jadi bahagia ini sekalipun kita meminta terus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengaruniakan kebahagiaan itu karena ada yang menghambatnya atau ada yang menghalanginya. Yang membatasinya adalah logika. Diingatkan di sini bahwa logika, akal pikiran itu yang menghambat kita kepada manusia. Di sini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa sekalipun kita ini sering menyangkal, sering tidak percaya sebelum melihat segala sesuatu. Namun ketika kita mengubah sifat pola pikir kita itu, kita mematikan akal dan pikiran, dan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menjanji seperti yang dilakukan kepada Thomas, kita akan diberkati dan diurapi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi masih ada kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan. Cuman yang kita perlu waspadai di sini Bapak Ibu, bahwa dari antara pilihan yang diurapi, di situ ada yang menguatkan dan ada juga yang melemahkan, mematahkan semangat kita. Kalau kita tidak bisa membedakannya, artinya kita bisa ikut untuk menyaksikan apa yang mereka katakan itu. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu bahwa saat ini juga Tuhan sudah turun ke dunia, tapi bukan lagi memperlihatkan dirinya seperti kepada murid-murid, tapi waktu dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, dia masih belum ke surga. Jadi dia sudah ke surga dan turun untuk menghakimi.
Jadi jangan sampai kita seperti Thomas baru menyesal pada akhirnya. Jadi kalau kita baru menyesal saat ini ya mungkin terlambat Bapak Ibu. Dan kita bertanya, apakah Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita ya seperti yang aku katakan tadi. Mungkin mohon maaf tadi kalau mungkin sempat terputus atau kurang kedengaran karena jaringan. Ya, dia bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Aku ingatkan satu, dia bisa menemui kita ketika kita sudah mematikan keinginan daging, mematikan logika, baru dia bisa menemui kita. Sebelum kita mematikan logika, berarti Tuhan tidak akan dia memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada kita dan memberi kita urapan dan sukacita itu Bapak Ibu. Itu yang terjadi di firman Tuhan ini. Yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa dia itu sudah menampakkan diri kepada kita, termasuk lewat mimpi Bapak Ibu. Ada 3 mimpi, ya kita sudah bahas kemarin-kemarin di pasukannya, sering aku bahas. Mimpi, bukan dikatakan semua mimpi itu dianggap, ini bunga-bunga tidur, ini dari setan. Akhirnya nanti dari Tuhan dibilang dari setan, dan dari setan nanti dibilang ini dari Tuhan. Akhirnya berbalik, karena hanya mengandalkan secara akal dan logika. Tapi kalau secara mematikan logika dan roh itu yang menjelaskannya Bapak Ibu. Kalau bunga-bunga tidur, itu apa yang kita cita-citakan. Rencana kita ini sebagai manusia jasmani, begini, supaya ada ini, akan ke bawah mimpi di alam sadar. Itu pada umumnya terjadi kepada semua orang. Artinya itu bunga-bunga tidur Bapak Ibu. Kalau saya ada berkata itu, oh si A ini saya ke bawah mimpi, dan jangan-jangan dia juga ke bawah mimpi. Itu karena pada umumnya semua rencana kedagingan ini akan ke dalam, ke bawah ke dalam mimpi kita, karena sudah menyatu dengan daging kita, sehingga dia bisa membawa kita ke alam mimpi. Itu dari pada umumnya. Kalau dari si setan, itu mengejar, menyeramkan, dan menakutkan. Jadi sekalipun dia menyamar, seperti kita terlihat, oh coba Tuhan Yesus. Padahal kalau yang dia bawa ketakutan, kekhawatiran, berarti itu berasal dari si jahat. Sedangkan dari Tuhan, sukacita dan tidak ada sekali ketakutan, kedamaian. Nah, kalau kita berada di posisi mimpi dari Tuhan, kita anggap itu setan. Tapi itu manusia-manusia saat ini, hamba Tuhan banyak yang mengatakan itu saat ini Bapak Ibu. Dari Tuhan dianggap ya itu dari setan. Siapa Tuhan itu bisa memakai manusia? Padahal dari zaman dulu banyak hamba-hamba Tuhan. Bukan Tuhan sendiri langsung yang mencatat semua firman Tuhannya ini. Jadi ada nabi-nabi, ada murid-murid, rasul-rasul. Tapi hamba Tuhan banyak yang mengecek saya Bapak Ibu bahwa itu hanya berlaku zaman dulu. Saat ini tidak dia memakai lagi manusia. Nah, berarti firman Tuhan ini seakan-akan sudah tidak berlaku bagi pemahaman mereka karena logika. Jadi itu akan terjadi Bapak Ibu. Sehingga mereka semua mimpi itu dari setan. Itu dari setan semua mereka anggap. Jadi jangan sampai kita tertipu Bapak Ibu. Terus lewat pendengaran. Kalau dari Tuhan, berbicara lewat telinga kanan mendengarnya Bapak Ibu. Kalau dari setan, dari kiri. Dalam hal berdoa, memuji, pujian, penyembahan, kita merasakan apakah Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada saya, sudah mematikan keinginan daging saya dan logika saya. Saya percaya sebelum melihat. Apakah kita bisa merasakan? Itu Bapak Ibu, ada hawa panas, dingin, gemetar, angin sepoi-sepoi, dan munculnya dari atas kepala turun ke seluruh tubuh. Itu Tuhan sedang menemui kita, menampakkan dirinya kepada kita seperti yang terjadi kepada murid Tuhan Yesus. Kalau itu berasal dari bawah Bapak Ibu, dari kaki dia muncul, gemetar, dan macam-macam terjadi seperti tanda-tanda yang dari Tuhan juga. Jadi dia dari bawah, baru ke seluruh tubuh, itu dari si jahat. Jadi itu dari dunia
dari atas. Roh yang dari atas dia datang karena dari Tuhan. Tapi roh dari dunia, dari bawah dia datang muncul. Seperti baru dia menjalar ke seluruh tubuh. Jadi seperti sama tapi beda. Sama-sama berbahasa lidah, sama-sama panas dingin, sama-sama gemetar, sama-sama menangis. Padahal beda asalnya. Apakah dari Tuhan, dari atas, atau dari dunia. Makanya berkata, ujilah setiap roh. Apakah roh itu berasal dari atas atau dari bawah, dari dunia. Jadi dari atas, munculnya dari atas. Jadi kadang saat ini karena roh dari bawah, mereka anggap ini dari Tuhan. Jadi makanya bisa masuk menyamar si jahat itu karena belum atau ada penghambatnya belum mematikan logika, belum mematikan keinginan daging ini. Ya, ini di sini ya hujan deras ya Bapak Ibu. Ya, ya itu Bapak Ibu secara singkat ya. Ya mungkin ini kita diajarkan ya. Mari Bapak Ibu, sampai saat ini Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya sudah katakan barusan bahwa kita bisa, dia bisa menunjukkan dirinya kepada kita dan kita bisa merasakan kebersamaannya, penyertaannya kepada kita lewat yang sudah kita bicarakan tadi, doa, ujian penyembahan, mimpi, penglihatan, pendengaran. Jadi itu Bapak Ibu, kita bisa bedakan tadi. Sehingga walaupun nanti ada dari antara yang dipakai Tuhan yang mengatakan, yang memakai logika, ini dari setan, ini bunga-bunga tidur, jangan percaya. Dan mereka nanti banyak yang membuat kita supaya patah semangat kita. Itu dari si jahat Bapak Ibu. Sebelum dia, kita tahu bahwa mimpi ini dari mana, seperti apa. Baru kita bisa mengambil kesimpulannya. Oh, dari setan. Ketakutan itu dari setan. Nah, jangan mudah kita, atau kalau ada orang yang mengatakan mimpi itu semua dari setan. Mimpi yang dari Tuhan itu hanya zaman dulu berlaku. Saat ini tidak berlaku lagi dan Tuhan itu tidak lagi memakai manusia seperti zaman dulu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Jadi kenapa saat ini banyak anak-anak Tuhan yang mengaku saya dipakai Tuhan? Nah, padahal aku perhatikan anak-anak Tuhan itu belum mengaku bahwa dia dipakai Tuhan. Dia sadar bahwa dia hanya manusia berdosa. Tapi serangan-serangan orang-orang yang dipakai si jahat ini tadi yang mengakui sendiri orang tersebut bahwa dia dipakai Tuhan dan dia putar balikan bahwa yang mengaku itu adalah orang tersebut padahal dia sendiri yang mengakuinya bahwa dia mengakui orang itu padahal orang tersebut yang diurapi itu dia tidak pernah mengakui bahwa dia dipakai Tuhan. Jadi yang menyerang ini yang mengaku sendiri tapi mereka putar balikan itu Bapak Ibu. Saat ini banyak sekali kita harus kuat ya. Mungkin tidak semua tapi kalau anak-anak Tuhan ya banyak serangan-serangan saat ini Bapak Ibu di alam roh. Sangat kuat apalagi di dunia nyata efeknya lewat chat semua bentuk aplikasi yang penting bisa di-chat dan mereka di situ intimidasi dan macam-macam mengutip firman Tuhan dan memutarbalikkan sesuai kebenaran mereka yang yang menyerang dan seakan-akan mereka yang mengaku diserang. Jadi kita harus waspada Bapak Ibu. Dari kebenaran firman Tuhan ini mungkin ya agak terganggu sedikit ya. Tidak mendukung jaringan dan saya mohon maaf sekali dan saya mengerti bahwa saya hanya manusia biasa. Sangat terbatas kemampuan untuk menyampaikan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam hati kita masing-masing anak-anak baik dari itu dan sudah didoakan. Mungkin biar segala puji syukur hormat kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus
Haleluya. Amin. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik roh. Turun. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami semua anak-anak, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming Tuhan. Engkau telah berbelas kasihan kepada kami lewat kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang bersama-sama dengan kami, bersama Roh Kudus di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang disukai. Dan ini Tuhan Yesus, darah tubuh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak sebagai pengampunan dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat, terlebih untuk menyucikan tubuh, jiwa, roh kami yang sudah kotor di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sucikanlah, kuduskan kami dengan darah-Mu yang pun. Terahkan kembali darah-darah kami Tuhan Yesus yang kotor dalam kuasa belas kasihan. Kami yakin dan percaya kami sudah disucikan. Kami sudah diurapi dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kebenaran firman. Engkau yang menyampaikan lebih dalam lagi kepada semua anak-anak, sehingga bisa menjadi suluh dan terang untuk memperjuangkan iman kami masing-masing di tengah-tengah dunia yang saat ini. Segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus atas belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan dan kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami lewat kebenaran firman. Apa yang seharusnya kami lakukan sebagai yang mengaku percaya kepada Engkau. Engkau telah menasihati kami lewat kebenaran firman, bahwa kami hanya manusia yang berdoa ini, yang hanya mengandalkan semua logika dan pikiran akal yang bisa kami lihat dan yang bisa kami pahami secara manusia jasmani ini. Dan sebelum kami mematikan semua keinginan-keinginan dari kami itu yang membatasi kuasa-Mu sehingga Engkau tidak bisa menyertai kami. Dan kuasa itu kami tidak merasakannya. Engkau telah membukakan kepada kami Tuhan Yesus, bahwa dengan kami mematikan segala keinginan dan kami ini yang tidak sesuai dengan kebenaran, Engkau bisa menguasai kami, membimbing kami. Engkau bisa menunjukkan kuasa-Mu dalam hati kami. Ini firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mengerti kami sudah bersama. Dan saat ini kita Tuhan Yesus seperti murid yang Engkau urapi sitok. Saat ini kami juga telah menerima bahagia itu seperti yang Engkau katakan kepada Thomas. Kami mulai belajar untuk percaya sebelum melihat, sehingga Engkau bisa menyertai kami. Kami juga merasakan kasih-Mu dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap langkah dan nafas kami masing-masing anak-anak, baik yang ada di Jepang dan di luar sana, belahan dunia yang masih mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, kuasa hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.